Berarti gue Shalom adik-adik, selamat Natal. Mana nih semangat? Shalom adik-adik. Biar lebih semangat. Kita pemanasan dulu. Sebelumnya kami dari Guru Sekolah Minggu mohon maaf atas keterlambatan. Semoga ini tidak menjadi hambatan untuk kita semangat sukacita Natal. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pemanasan terlebih dahulu. Kita bernyanyi Yesus Pokok. Adik-adik yang di rumah sambil bangkit berdiri ya. Oke, ayo bangkit berdiri. Semuanya semangat, senyum. Matahari dari terbit mata, mana gerakannya sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Lebih semangat dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah
Kita lihat dulu, tepuk tangan Yesus. Walaupun di rumah, tapi tetap harus tepuk tangan Yesus ya. Kakak mau lihat semangatnya walaupun tetap di rumah. Ya nggak Bang Epri? Iya kak. Oke, tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Oke. Gimana Natal hari ini? Apakah adik-adik ada yang membeli baju baru? Ya namanya Dirga. Dirga beli sepatu baru nggak? Beli baju baru nggak? Kalau Abigail beli baju baru nggak dek? Oke. Jangan pada lemes ya, kakak lihat nih mukanya walaupun kakak di gereja, adik-adik di rumah, mukanya pada sedih-sedih nih. Semangat, kasih senyumannya dulu. Kasih senyumannya dulu. Oke, biar lebih semangat. Biar lebih semangat kita bangkit berdiri lagi aja yuk. Bangkit berdiri adik-adik. Kan bajunya pada baju baru, suasana Natal, semangat Natal ya Bang ya. Bang Epri bajunya baru nggak? Enggak kak. Ya udah, biar lebih semangat lagi kita bakar semangat kita. Udah pada makan kan adik-adik semuanya? Udah kak. Udah pada makan belum? Udah kak. Ini kakak sekolah minggunya yang pada belum. Oke, adik-adik kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita nyanyikan lagu Happy ya Happy ya. Mendidihnya mendidih di hatimu. Ku selalu bernyanyi, ku selalu menari, hilanglah sedihku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih 3 kali. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Lebih semangat lagi. Mendidih sampai benar-benar mendidih. Mendidih di hatiku. Ku selalu bernari di masa hatiku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. 5 kali. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senang. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku.
Jadi semuanya adik-adik boleh duduk kembali. Oke adik-adik, udah pada duduk kembali ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mari satu dalam doa. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Pada sore hari ini Bapak, kami mengadakan Natal Bapak, sesi pertama Bapak dari kelas TK sampai kelas 2 Tuhan. Berkatilah acara ibadah kami Bapak dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau yang berkati adik-adik kami yang di rumah maupun guru-guru sekolah minggu yang sedang berada di gereja ini Tuhan. Terpuji dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke. Oke adik-adik, karena kita mau memulai perayaan Natal kita, udah pada bawa Alkitab kan? Alkitabnya disiapin dulu ya di depan. Siapkan hati dan pikiran adik-adik, kita mau memulai perayaan Natal kita. Shalom semuanya. Selamat datang di perayaan Natal Anak Sekolah Minggu HKBP Cimanggis. Sabtu 18 Desember 2021 dengan tema Rise and Shine yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 dengan subtema Kelahiran Yesus menerangi hati anak-anak sekolah minggu HKBP Cimanggis dan dapat menjadi terang bagi sesama. Sungguh bersyukur dan oleh karena anugerahnya kita masih dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita di tengah kondisi pandemik seperti ini. Mari berhimpun, muliakanlah Tuhan karena Ia yang layak untuk dipuji dan disembah. Saat ini kita akan memulai ibadah. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Tidak
Hai dunia, gembiralah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu, hai dunia, gembiralah dan sambutlah Raja kita. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kita bernyanyi, hai mari berhimpun. Sambil menyanyikan hai dunia gembiralah, kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah berita kedatangannya, sambutlah dia, sang penebus dosa. Dialah Raja kemuliaan, dialah pemersatu, dialah penasehat ajaib, dialah Raja damai, dialah Allah yang perkasa, dialah Bapa yang kekal. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kita nyanyikan.
Demikianlah sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Haleluya. Mari kita menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus datanglah, hadirlah di sini bersama kami anak-anak. Sertai dan bimbinglah kami. Amin. Kita nyanyikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga terang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulianya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lihatlah, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersukacita karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak sekolah minggu, untuk turut merayakan kelahiran putramu, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kepada kami, dengan memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami, menjadi terang bagi kami, dan untuk menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk menghayati Natal ini, sehingga kami lebih dekat kepadamu, dan meneladani Engkau ya Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Hai dunia, gembiralah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu, hai dunia, gembiralah dan sambutlah Raja kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 119, ayat pertama. Hai dunia, gembiralah.
saudara, marilah kita mendengar epistel sebagai peneguh iman kita pada malam Natal ini yang diambil dari Yesaya Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 18. Kita membacanya secara bergantian. Demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Demikianlah pembacaan epistel pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dengan setia dalam hidupnya. Amin. Allah adalah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah harus bersyukur atas apa yang telah dicipta oleh Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Marilah kita dengarkan liturgi penciptaan.
Sekarang marilah kita dengarkan kor dari anak Sekolah Minggu HKBP Cimanggis. Tuhan terima kasih mencari di dalam kegelapan bersinar.
sekarang mari kita saksikan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA dosa, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Ketika bumi masih bersih, pasangan insan pertama masih utuh dalam kekudusan. Tuhan menempatkan mereka untuk mengelola alam semesta dalam cinta dan kemuliaan, kemesraan yang begitu lembut, dan keagraban yang begitu indah. Setelah seisi dunia dan Adam diciptakan, Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Ia pun berkata pada Adam, manusia pertama itu, Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kamu makan atau raba buahnya. Karena pada hari kamu memakannya, pasti kamu akan mati. Baik Tuhan, saya tidak akan makan buah-buahan yang kau larang itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adam, bangunlah. Aku menciptakan seorang penolong bagimu. Terima kasih Tuhan, ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Kemudian Adam dan Hawa berjalan-jalan dalam Taman Eden. Wah, taman ini sungguh indah ya. Iya betul Hawa, Tuhan Allah yang menciptakan ini semua. Pada suatu hari, Hawa berjalan-jalan di taman sendirian. Dia melihat bunga, pohon, dan buah-buahan. Akhirnya dia tiba di tengah taman itu dan melihat pohon yang menakjubkan. Namanya pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Buahnya kelihatan sangat menggiurkan. Hawa mendekati pohon itu. Oh, baunya wangi sekali. Tampaknya sangat enak. Hawa ingin memetik buah itu, tapi Hawa ingat bahwa Tuhan melarang mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Tuhan itu bohong. Cobalah petik buahnya dan makanlah. Kamu pasti jadi orang hebat dan pintar seperti Tuhan. Tuhan tidak mau kalian jadi pintar. Itu sebabnya Dia melarang. Siapa kamu? Hahaha. Aku adalah si ular. Hawa, pasti Tuhan melarangmu makan buah-buahan di taman ini ya? Tidak, semuanya boleh kumakan, tetapi ada satu pohon yang dilarang buahnya kami makan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik
Tuhan itu tidak sayang sama kalian. Pohon itu buahnya enak dan manis sekali. Kalau kamu makan, nanti bisa sama seperti Tuhan. Pasti pintar dan hebat. Benarkah? Aku makan tidak ya buahnya? Hawa, ingat kata Tuhan, jangan makan buah itu, nanti kamu mati. Salah, Tuhan itu bohong. Makan saja buah ini, nanti kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Jangan ya Hawa, kamu harus taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Memang apa salahnya hanya makan buah ini? Toh kelihatannya sama saja. Ayo Hawa, makan saja. Aduh, bagaimana ini? Kelihatannya buah ini segar sekali. Jangan makan buah itu, Hawa. Hawa. Mendengar itu, Hawa melihat buah-buahan yang bergantungan di pohon dan baunya sangat enak. Lalu dia memetik sebuah dan memakannya. Nyam, buahnya enak sekali. Sementara Hawa sedang asyik makan, tiba-tiba terdengar suara Adam memanggilnya. Hawa, di mana kamu? Di sini, Adam. Hawa, kamu makan apa? Aku lapar. Ini buah enak sekali. Ayo makan. Enak sekali. Di mana buah pohon ini? Aku pengen nambah. Aku masih lapar. Itu pohonnya yang di tengah taman ini. Hah? Bukankah itu pohon yang Allah melarang kita untuk memakan buah pohonnya? Ya, tadi saya mengambil dan memakan buah pohon yang dilarang Tuhan. Karena Ura bilang buah ini boleh kami makan. Kalau dimakan, kita akan menjadi seperti Tuhan. Pintar dan hebat. Hah? Benarkah? Hawa, kamu telanjang, memalukan. Hah? Kamu juga sama, tidak pakai baju. Lalu Adam dan Hawa mengambil daun-daun pohon ara dan membuat pakaian. Adam, kita sudah memakan buah yang Tuhan larang. Aku takut, nanti Tuhan marah. Ayo kita sembunyi saja di semak-semak yang banyak pohonnya. Tuhan pasti tidak melihat kita. Adam, Hawa, di mana kalian? Adam, Hawa, di mana kalian? Tuhan maafkan kami. Kami sangat takut Tuhan marah. Jadi kami sembunyi. Kami malu karena tidak memakai baju. Kami telanjang. Apa katamu? Kalian telanjang? Pasti kalian makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Bukankah saya telah melarang kalian memakannya? Tuhan maafkan saya, Hawa yang menyuruh saya memakannya. Hawa, benarkah itu? Maafkan saya Tuhan, ulat itu yang menipu saya dan menyuruh saya memakan buah itu. Hei ulat, karena telah berbohong, maka kamu dapat hukuman. Kamu akan berjalan dengan perutmu, dan makananmu adalah debu tanah. Dan Hawa, hukumanmu adalah kamu akan kesakitan saat kamu akan melahirkan anakmu. Dan hukuman untuk Adam harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Kalian tidak boleh tinggal di Taman Eden ini lagi. Kalian harus keluar
dari taman ini. Buatlah kebunmu sendiri, dan buatlah rumahmu sendiri. Demikianlah kata Tuhan, manusia dalam Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Seperti palungan, layakkanlah hati kami Tuhan, sebab tangan kasih Tuhan, Natal ini tidak akan berarti. Mari kita nyanyikan lagu Natal di Hatiku. Marilah kita dengarkan liturgi ayat emas.
Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. 11 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Amin. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Matius 11 ayat 2. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih. 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Gita sorga bergema, bangkitlah dan bersoraklah, hai bangsa-bangsa yang percaya, karena hari ini telah lahir bagimu Raja Mulia. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 99, Gita sorga bergema. Gita sorga bergema, bangkitlah dan bersoraklah, hai bangsa-bangsa yang percaya, karena hari ini telah lahir bagimu Raja Mulia. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 99, Gita sorga bergema. Gita sorga bergema, bangkitlah dan bersoraklah, hai bangsa-bangsa yang percaya, karena hari ini telah lahir bagimu Raja Mulia. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 99, Gita sorga bergema. Gita sorga bergema, bangkitlah dan bersoraklah, hai bangsa-bangsa yang percaya, karena hari ini telah lahir bagimu Raja Mulia. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat.
Kegelapan yang ada di antara umat manusia kini sudah berganti dengan terang mulia. Kelahirannya di kota kecil Bethlehem menjadi sukacita dan pengharapan bagi kita semua. Mari kita dengarkan liturgi kelahiran Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu hal yang terjadi dari segala yang dijadikan oleh Dia. Amin. 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Amin. Lukas 1 ayat 26 dan 30. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, karena engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah." Amin. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin bisa terjadi? Karena aku belum bersuami." Amin. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Amin. 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan anak seorang laki-laki, anak yang sulung. Amin. 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kuasa Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan
di kota Daud. Amin. Sebab sesungguhnya terangnya telah diberikan kepada kita. Karena itu jadilah seperti lilin, nyalakanlah hatimu di tengah-tengah kegelapan dunia. Saat ini kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Kami mengundang dengan kasih untuk maju ke depan. Amang Uluan HKBP Resort Cimanggis, Amang Pendeta I Panjaitan MTH, perwakilan atau yang mewakili Dewan Koinonia, Amang Pendeta E Tampu Bolon, pembina Sekolah Minggu Inang Sintua Boru Purba, perwakilan orang tua anak Sekolah Minggu Nyonya Sianturi, Ibunya Boru Rumah Horbo, perwakilan guru Sekolah Minggu Sekolah Yuni Lumban Gaul Inang Sintua Bo, perwakilan anak Sekolah Minggu Lidwina Boru Sianturi. Adik-adik di rumah anak Sekolah Minggu, silakan menyalakan lilin masing-masing. Kita bernyanyi bersama Malam Kudus.
kita akan masuk ke pembacaan atau doa syafaat yang dipimpin oleh Amang Sianturi. Silakan Amang. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu bisa merayakan Natal, memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Walaupun dengan segala keterbatasan Tuhan, kami tetap bisa bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya melalui Natal ini menjadi semangat buat anak-anak sekolah minggu, menjadi api yang menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat negeri kami ini agar segera pulih dari pandemi yang sedang terjadi saat ini Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu bisa kembali melakukan ibadah di dalam gereja, di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta, sintua dan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang telah sabar mendidik anak-anak sekolah minggu. Biarlah Engkau semakin memberkati jiwa-jiwa pelayanan buat mereka Tuhan, dan buat anak-anak sekolah minggu semakin sayang akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memohon ampun dosa, ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mari menyanyikan Selamat Selamat Datang. Dunia damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam datang orang majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Baiklah anak-anak kami semua, sebelum kita mendengarkan berita sukacita dari firman Tuhan, baiklah kita lebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu akan menjadi terang dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Selamat hari Natal atau selamat dalam masa penyambutan kelahiran Tuhan Yesus bagi kita semua, secara khusus kepada anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Cimanggis. Dari acara tadi kita sudah mengikuti bagaimana pemberitaan tentang mulai daripada penciptaan sampai rencana Tuhan untuk datang ke dunia ini, yaitu melalui Yesus Kristus yang kita rayakan pada saat ini. Baiklah, kita membaca firman Tuhan sebagai tema dalam acara Natal dari anak-anak sekolah minggu HKBP Cimanggis, yaitu tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Anak-anak kami, saudara-saudara yang kekasih, bersama dengan orang tua di tempat kita masing-masing, kita masih dalam stay at home, atau dalam arti kita mengikuti acara pada saat ini, yaitu berupa Zoom dalam acara Natal. Sekalipun kita merayakan dengan metode atau cara ini, tetapi kita tidaklah kurang untuk semangat untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih, terutama anak-anak kami? Karena kita tahu bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu hadir dimanapun dia berada. Oleh sebab itu, baik anak-anak kami yang di rumah merayakan hari Natal, ataupun ada yang di gereja, kita juga percaya Yesus lahir dan bersama dengan kita semua untuk memberkati kita semua. Nah, pada saat ini kita merayakan hari Natal, yaitu dengan satu tema yang dikatakan bangkit dan menjadi terang. Nah, anak-anak kami semua yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada satu pertanda ketika Yesus Kristus lahir pada dulunya 2000 tahun yang lalu, yaitu di mana terang menunjukkan bahwasanya Yesus telah lahir. Nah, mungkin anak-anak kami semua pasti tahu itu. Apa tanda terang itu? Ya, yaitu ada bintang terang yang dilihat oleh para majus yang datang dari daerah timur. Nah, saudara-saudara, adik-adik kami, bahwasanya terang bintang itu adalah sesuatu terang yang sangat luar biasa dan sangat istimewa dilihat oleh para majus. Dan itulah yang mengarahkan, yaitu para majus untuk mencari di mana juru selamat itu lahir. Mereka berjalan begitu jauh dari tempat mereka. Mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya, hanya untuk bertemu dengan yaitu Yesus Kristus. Tetapi apa petunjuknya? Mereka melihat terang pertanda Yesus telah lahir di kota Betlehem. Mereka berjalan sampai ke daerah Yerusalem dan mereka bertanya-tanya, di mana seorang raja yang telah lahir? Wah, semua orang-orang terkejut. Apalagi kita tahu anak-anak kami, Raja Herodes sangat terkejut. Loh, kok ada ya satu raja lagi yang selain aku yang lahir sebagai raja? Wah, ini masalah besar ini. Loh, kok ada raja lagi selain aku? Padahal aku adalah raja dari segala raja di dunia ini. Ada lagi rupanya raja lain. Dan mereka bertanya,
Di mana kamu tahu bahwasanya raja itu telah lahir? Kami melihat yaitu satu bintang di sebelah timur sana, itu pertandanya adalah Yesus ataupun raja, seorang raja baru akan lahir di tengah-tengah dunia. Dan para Raja Herodes memanggil para imam-imam besar, memanggil ahli-ahli Taurat yang mengetahui tentang firman Tuhan. Mereka bolak-balik. Oh, ada tertulis di dalam, yaitu di dalam Alkitab atau apa yang dikatakan di dalam petunjuk, di dalam yaitu dikatakan di dalamnya itu, hai engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Wah, ini yang tertulis di dalam yaitu Mika 5 ayat 1. Wah, Raja Herodes mengatakan, wah kalau ini benar gimana saya? Akhirnya Herodes mengatakan kepada para Majus, memang benar ada tanda itu. Mereka disuruh untuk mencari tempat itu, yaitu di kota Betlehem. Dan saudara-saudara, adik-adik kami, anak-anak kami, mereka mencari, tapi satu petunjuknya adalah bintang terang. Mereka bangkit mencari kebenaran ini, dan akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah lahir di mana, yaitu di kandang domba di kota Betlehem. Yesus lahir di tengah-tengah kesederhanaan, bukan di rumah sakit, bukan di istana atau di rumah yang bagus, tetapi dia lahir di mana? Dia lahir di tempat yang sangat hina. Tetapi walaupun Yesus lahir di tempat yang di kandang domba, tetapi dia bukanlah hina dalam perbuatannya dan karyanya, tetapi dia mulia. Karena apa? Karena dia datang ke dunia ini, anak-anak kami, adalah untuk memberikan keselamatan seluruh bangsa, seluruh manusia. Nah, anak-anak kami, adik-adik kami, mari kita bergembira. Inilah yang kita peringatkan, bahwasannya petunjuk tadi adalah bintang terang. Bintang terang itulah yang menunjukkan para Majus adalah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu anak-anak kami dan adik-adik sekalian, marilah kita melihat seperti yang dilihat oleh para Majus. Bagaimana ini Amang? Kita bisa melihat seperti para Majus. Apakah kami harus terus mencari ke langit, menilai, oh ini bintang apa, ini bintang apa? Oh, enggak begitu lagi. Tetapi bintang terang itu adalah firman Tuhan. Inilah yang merupakan satu terang bagi kita. Apabila anak-anak kami, adik-adik kami rajin selalu membaca Alkitab, selalu tekun dalam doa, dan selalu bersekutu di dalam mendengarkan firman Tuhan, itulah terang bagi kita. Kita harus bangkit dan kita harus terus rajin menggali firman Tuhan. Tetapi jangan hanya membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi kita harus renungkan dan kita harus hidupi apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini apa bilang? Dikatakan adalah bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya mari kita selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tunjukkan kepatuhan kita. Kepada siapa? Yaitu kepada
orang tua contohnya. Apabila orang tua bilang, anakku mari berdoa dan selalu mendengarkan firman Tuhan setiap waktu kita pada hari Minggu. Nah, inilah terang yang bangkit dalam diri. Jangan lagi ada yang bermalas-malas, jangan ada lagi yang enggan atau bosan. Enggak, bosan sama Pak, karena enggak enak Natal hari ini di rumah, enggak di gereja. Ya, kita harus tetap sabar ya, kita sabar dan kita selalu berdoa untuk masa mendatang. Kalau kita semua kondisi sudah baik, kondusif, kita pasti hadir di gereja ya. Nah, hadir di gereja itu merayakan, biar kita bertemu dengan teman kita sama yang lain. Bisa kita lihat yaitu bajunya bagus, warnanya apa, model rambutnya apa. Memang kita rindu ya. Ya, Amang Pendeta juga rindu lihat anak-anak kami bajunya gimana. Saya lihat dari layar nampaknya, bajunya bagus, tapi gimana ya warnanya? Memang itu kerinduan kita. Tapi janganlah kita kurang semangat kita ya anak-anak kami, sebab terang Tuhan itu selalu menerangi kita. Apa buktinya? Kita selalu sampai sekarang ini sehat-sehat ya, sehat-sehat, tetap kita bisa dicukupkan oleh Tuhan dan kita selalu bisa mendapatkan kekuatan sampai hari ini. Biarlah harapan kita kepada Tuhan dalam doa kita, biarlah terang itu akan semakin luar biasa terjadi di dalam diri anak-anak kita, kami ya, supaya kalau kita rajin berdoa, selalu bersekutu dalam Tuhan, pasti suatu saat apa yang kita inginkan dari Tuhan pasti akan terjadi dan kita akan bersuka cita. Oleh sebab itu mari bangkitlah kita dalam terang Tuhan, dalam diri kita masing-masing, supaya kita tetap diberkati dan pada waktunya Tuhan akan memberikan yaitu sukacita kita bersama dalam persekutuan kita di gereja. Yang penting mari kita bangkit. Bangkit apa? Semangat kita untuk terus berdoa, jangan bosan-bosan. Semangat untuk melakukan firman Tuhan dan semangat kita bangkit untuk selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Selamat hari Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati dan Yesus selalu lahir dalam diri kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan terang bagi hidup kami, dan terang itu kami rasakan melalui kehidupan kami yang Tuhan, yang sudah Engkau tebus menjadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dikasihi dan akan mendapat kehidupan kekal. Dan terang itu juga kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami dapat memperoleh kecukupan, kami dapat merayakan hari Natal walaupun dalam kondisi yaitu untuk live atau kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Satu saat Tuhan akan mempertemukan kami untuk bersatu dalam persekutuan di gereja, di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hendaklah terang-Mu lahir dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan acara kita, yaitu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120, Hai Siarkan di Gunung, sambil kita mengumpulkan persembahan kita sesuai yang petunjuk dari gereja melalui guru-guru sekolah minggu, melalui transfer di aplikasi OPPO. Ya, silakan mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
tutup acara ibadah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Anak-anak kami sekalian dan juga para orang tua yang mengikuti aplikasi ini dalam acara Natal Anak Sekolah Minggu, kami mengucapkan yaitu selamat Hari Natal bagi kita semua, yaitu atas nama Uluan HKBP Cimanggis dan juga pendeta fungsional HKBP Cimanggis. Demikian juga dari semua segenap guru-guru sekolah minggu yang hadir pada saat ini di dalam memimpin acara ini. Tuhan memberkati kita semua, kiranya kita bersukacita di dalam merayakan hari Natal untuk hari puncak yang akan datang. Shalom bagi kita semua. Kami serahkan kepada acara selanjutnya.
Oke. Oke. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu. Oke. Setelah kita melihat flash mob dari guru sekolah minggu, kira-kira setelah ini apa lagi nih Bang? Perayaan kita. Oke, setelah tadi flash mob, sekarang ada kata sambutan. Tapi sebelum kata sambutan dari guru sekolah minggu, abang mau lihat dulu dari kelas TK. Mana kelas TK? Di sini ada kelihatan kelas TK. Coba raise hand kelas TK. Abang minta kelas TK dulu. Tepuk tangan Yesus. Yes. Oke, sekarang untuk anak kelas 1. Semuanya anak kelas 1 bisa raise hand dulu, raise hand anak kelas 1. Oke, untuk anak kelas 1 tepuk tangan Yesus. Yes. Oke, yang terakhir, yang kelas paling besar. Untuk anak-anak kelas 2 udah bisa raise hand dulu. Untuk anak kelas 2 tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke. Semangat banget nih adik-adik kita. Oke, untuk selanjutnya karena kita abang lihat juga udah mulai dapat semangatnya, kita dengar dulu kata sambutan dari perwakilan guru sekolah minggu. Dipersilakan untuk Kak Yuni Boru Lumbanggao. Shalom adik-adik. Kayaknya yang di rumah kurang semangat, kita ulangi sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Oke, selamat Natal untuk kita semua. Pertama-tama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, yang dimana pada sore hari ini kita dapat melaksanakan Natal sekolah minggu meskipun melalui virtual Zoom kali ini. Dengan perayaan Natal ini, banyak sekali orang-orang yang berpartisipasi, banyak sekali yang memberikan pendapat, yang memberikan masukan kepada kami. Kami mau mengucapkan pertama kepada pendeta dan parhado, sama pendeta Panjaitan, sama pendeta Tampu Bolon. Kami mengucapkan terima kasih atas masukannya, atas bimbingannya selama ini, sehingga Natal kami boleh berjalan dengan baik sampai saat ini. Yang kedua, kami ingin berterima kasih kepada orang tua kami, yang dimana mungkin sudah lelah Inang sama Amang, yang membantu kami untuk membuatkan video dari rumah masing-masing, berupa video liturgi, atau video tortor, atau video yang lainnya. Terima kasih Amang dan Inang untuk bantuannya. Kiranya apa yang Inang dan Amang lakukan untuk Natal kali ini bisa menjadi bermanfaat. Yang ketiga, saya sebagai perwakilan guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah sangat luar biasa, yang sudah memberikan waktunya, pikirannya, tenaganya, bahkan sampai larut malam untuk mempersiapkan Natal yang luar biasa seperti ini adik-adik. Kiranya apa yang teman-teman kakak guru sekolah minggu lakukan pada kemarin-kemarin itu bisa menjadi pelayanan yang harum di hadapan Tuhan. Yang keempat, kakak juga nggak lupa untuk memberikan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah memberikan waktunya, memberikan tenaganya juga untuk memberikan
Natal kali ini, meskipun Natalnya masih melalui virtual Zoom, kakak mau mengundang adik-adik untuk sama-sama berdoa supaya tahun depan kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka lagi di dalam gereja ini. Nah, adik-adik, kakak punya 2 pengumuman. Yang pertama itu besok pagi jam 10 sampai dengan selesai, kakak guru sekolah minggu akan door to door atau datang ke rumah adik-adik untuk membagikan souvenir Natal. Jadi adik-adik tunggu kakak dan abangnya di rumah ya. Untuk persembahannya, kalau misalkan adik atau orang tua kami yang tidak bisa memberikan persembahan melalui OVO, besok bisa dititipkan kepada guru sekolah minggunya. Nah, nanti adik-adik boleh catat namanya dan sektornya ya. Akan kami persembahan itu akan diserahkan nanti ke gereja. Nah, pengumuman yang kedua, libur sekolah minggu. Jadi dari tanggal 19 Desember 2021 sampai 9 Januari 2020 kita tidak ada ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Jadi adik-adik dihimbau untuk tetap beribadah bersama orang tua melalui virtual live streaming yang ada di YouTube channel HKBP Cimanggis. Dan kita akan masuk kembali ibadah sekolah minggu di tanggal 16 Januari 2022. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, saya selaku perwakilan dari guru sekolah minggu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam pelayanan kami dari segi acara, fasilitas maupun ada kata-kata yang kurang pas yang kami ucapkan. Akhir kata dari kakak abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, terima kasih untuk kata sambutannya dari Kak Yuni. Sekarang abang mengundang seluruh guru sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita ada persembahan pujian untuk menyanyikan lagu. Ayo guru sekolah minggu maju ke depan. Ayo dipersilakan guru sekolah minggu semuanya maju. Ini ngomong. Itu Johan. Ini siapa yang mau pegang mic? Harus ada yang pakai mic. Udah kita.
Oke, terima kasih untuk seluruh guru-guru sekolah minggu. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan liturgi yang akan dibawakan oleh Kalista Manuela Siregar. Dipersilakan. besar tapi atau makin kecil. Amin. Oke, terima kasih Kalista. Nah, tepuk tangan dulu dong semuanya adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari orang tua sekolah minggu, yaitu Nyonya Sianturi Boru Rumah Horbo. Inang dipersilakan untuk maju. Shalom. Yang kami kasihi dan hormati Amang Pendeta Panjaitan, Amang Pendeta Tampu Bolon, yang kami kasihi Inang Pembina Sekolah Minggu, Inang Erpurba, dan yang kami kasihi kakak-kakak guru sekolah minggu. Semangat ya. Yang kami sayangi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang saat ini yaitu dari kelas TK sampai kelas 2 SD. Tema Natal kita saat ini yaitu Rise and Shine. Ada yang tahu nggak arti rise? Rise and shine. Ada yang tahu nggak adik-adik? Rise itu artinya bangkit, shine itu bersinar. Tema yang bagus yang diambil oleh kakak-kakak kita guru sekolah minggu, dengan harapan anak-anak sekolah minggu AKBP Cimanggis untuk kedepannya semakin bangkit dan bersinar dimanapun berada. Anak-anak sekolah minggu, kami berharap sebagai orang tua anak-anak walaupun di rumah melakukan Natal ataupun ibadah sekolah minggu, tetapi sukacita dan semangatnya tidak surut. Kadang-kadang karena saya menyaksikan seperti anak saya sendiri ya, kalau yang besar seperti Lidwina, kalau Zoom dia senang sekali. Tapi kalau kemarin waktu sebelum-sebelumnya yang pakai YouTube ya, kurang semangat karena apa? Nggak ada interaksi. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu, untuk semua yang ngambil alih untuk pembina sekolah minggu, Amang Pendeta dan semua Amang Situa yang membimbing guru-guru sekolah minggu untuk bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanannya. Kami berharap pandemi ini segera berakhir, anak-anak bisa ibadah lagi secara tatap muka, biar ada interaksi bagaimanapun. Interaksi itu akan lebih baik untuk perkembangan anak, kita bisa melihat dia secara langsung. Dan walaupun itu belum bisa, kami berharap ibadah Zoom akan selalu dilaksanakan. Kalau pakai YouTube itu kelemahannya apa? Seperti anak saya yang kecil. Jadi kadang-kadang kalau dia bosan, pas firman, dia dipercepat. Karena kita udah download dulu, dipercepat. Jadi nanti pas sudah mau doa penutup, yang karena engkau yang punya kerajaan, dia senang banget, dia akan langsung duduk di tempatnya. Dia akan berdoa itu. Jadi kalau ibadah Zoom, secara langsung dia diawasi. Dan dia diawasi oleh guru sekolah minggu, walau dia
belum bisa tenang, tapi dia akan berusaha untuk ikut. Jadi disiplin anak dari situ mulai dididik ya. Kami juga berharap orang-orang tua, para orang tua yang lain bisa lebih mendorong anak-anak kita agar semua bisa mengikuti dan ibadah sekolah minggu ini, biar kedepannya anak-anak kita ini dimanapun mereka berada, kalau pondasinya sudah kuat, dimanapun nanti mereka berada, walau kita taruh dia kemana, umpamanya ada teman-temannya yang ngajak-ngajak nggak benar, tapi karena dia setiap saat, apalagi tidak dalam sekali seminggu ingat kata-kata Tuhan, mereka itu akan lebih yakin, oh enggak, itu enggak baik gitu. Untuk pelaksanaan Natal hari ini kami berterima kasih, tetap bersyukur walau ada kekurangan. Tahun lalu kita nggak ada perayaan Natal, walau dengan keterbatasan saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu. Kami tahu itu nggak mudah. Tadi pada orang tua di grup banyak, nggak ada suara, nggak ada ini. Memang mudah protes, saya sendiri pun akan protes kalau saya nggak lihat. Tapi kau lihat tadi malam di sini guru-guru sekolah minggu mereka sampai malam mungkin ya, karena dari jam 8 saya kesini aja belum ada, berarti bisa jadi begadang dan sampai ya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi, kekurangan yang sekarang bisa jadi untuk perbaikan berikutnya. Kami berharap mungkin nanti ibadah perayaan Paskah bisa di gereja ini, tapi walaupun tidak bisa, nanti nggak ada lagi kendala seperti ini. Tetaplah semangat, kami percaya kakak-kakak sekolah minggu adalah kakak-kakak yang luar biasa. Gimana nggak luar biasa? Di samping aktivitas di luar sana masih mau merelakan waktunya, memberi hatinya untuk menyiapkan ini semua. Sebagai perwakilan orang tua, kami berterima kasih, sangat berterima kasih, dan kita harus tetap bersyukur atas apapun kekurangan yang ada. Itu tadi hanya di YouTube mungkin yang agak kurang ya, tapi antara Zoom kayaknya lancar aja. Tetaplah melayani kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga Amang Pendeta, Amang Inang Situa. Tetaplah selalu dibimbing dan jangan bosan-bosan untuk memberi support dan memberi pelayanan yang lebih baik lagi agar anak-anak kita sekolah minggu lebih semangat lagi dan akan bersinar dan bangkit dimanapun mereka berada. Akhir kata, itu aja. Mohon maaf bila ada kekurangan penyampaian saya, mohon dimaafkan. Selamat Natal buat kita semua. Salam. Shalom. Oke, terima kasih untuk orang tua kami untuk kata sambutan dari Nyonya Sianturi Baru Rumah Horbo. Selanjutnya kita akan menampilkan tari-tarian dari anak sekolah minggu.
Oke, gimana? Bagus kan penampilan dari teman-temannya? Bagus banget Kak, adik-adik. Adik-adik kita juga cantik dan ganteng dan gerakannya juga mantap. Mantap banget gerakannya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dewan Koinonia Sekolah Minggu, perwakilan dari Sintua Boru Purba, atau kita sering dipanggil Kak Andi ya adik-adik. Shalom adik-adik yang di rumah. Selamat hari. Yang pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Dan yang kami hormati Amang Pendeta Panjaitan dan Amang Pendeta Tampu Bolon dan orang tua kami yang ada di sini dan di rumah. Puji Tuhan, walaupun kita masih merayakan Natal lewat Zoom adik-adik ya, dari TK kecil sampai kedua, tetapi kita selalu bersyukur ya. Bersyukur kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan. Karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk merayakan Natal kita pada hari ini. Tadi Inang Boru Purba atau Kak Andi, yang kalian tahu Kak Andi, dilihat sangat bersukacita, sangat senang ya, walaupun masih lewat Zoom. Disitulah kita memohon kepada Tuhan, adik-adik di rumah walaupun masih ibadah di rumah lewat Zoom, kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh beribadah di gereja kita ini yang kita cintai ini. Jadi buat adik-adik, semangat seperti tema Natal kita, bangkitlah, teranglah, bersinarlah. Wah, bagus banget ya adik-adik. Jadi ini buat orang tua kami, mohon maaf kalau kami dari Paniroy dan guru sekolah minggu kurang berkenaan perkataan, perbuatan, atau kurang di perayaan Natal ini. Kami memohon dengan sangat, karena orang tidak ada yang sempurna. Terlebih-lebih buat Amang Pendeta kami yang berdua, kami mohon maaf Amang. Disinilah kami butuh bimbingan dan nasihat Amang supaya pelayanan kami semakin berkenaan dan maju lagi di hadapan Tuhan. Jadi buat abang-abang dan kakak-kakak semua, tahu Kak Andi sudah kalian usahakan seperti apa Natal ini supaya bagus dan berjalan dengan lancar. Tetapi Tuhan memberikan abang dan kakak kesehatan dan semangat lagi ya di dalam pelayanannya. Nanti kita lewat Zoom untuk sekolah minggu kita, kakak harap semakin Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi buat adik-adik kami di rumah dan orang tua kami, Tuhanlah yang memberkati kita. Semoga pandemi ini telah usai supaya kita dapat beribadah di gereja kita ini, dan tahun depan boleh kita merayakan Natal di gereja kita ini dengan semangat dan sukacita. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Paniroy kami, Sintua Boru Purba, untuk kata sambutannya. Setelah itu apalagi nih Bang untuk perayaan kita? Sekarang kita akan menampilkan sesuatu yang lebih keren dari tari-tarian lagi, yang gak kalah keren. Sekarang kita mau menampilkan tortor dari anak sekolah minggu.
Wah, itu benar-benar keren banget, benar-benar untuk tampilannya, pakaiannya gimana menurut Kak Devi nih anak-anak? Wah, keren tortornya? banget sih Bang, tortor kita untuk anak-anak tortor kita ini sangat keren Wah, banget. emang mantap, udah kayak ahli banget, mahir banget. Selanjutnya apa nih Kak? Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Amang Pendeta, yaitu Pendeta Immanuel Panjaitan. Ya, terima kasih bagi kita semua, terutama kepada semua orang tua yang mengikuti acara Natal di rumah masing-masing, dan demikian juga kepada anak-anak kami yang setia di dalam mengikuti acara Natal ini. Pesan daripada Amang, mari kita semangat terus untuk mengikuti segala acara yang dilakukan oleh gereja, baik tiap minggu, baik dalam acara-acara khusus. Mari kita berdoa, biarlah untuk pada masa datang kita akan semakin lebih baik, kondisi semakin lebih baik, kondusif, dan kembali kita akan seperti sedia kala kita dapat merayakan, yaitu beberapa perayaan di gereja anak-anak kami. Tetapi yang lebih dahulu, marilah kita syukuri pada malam hari ini, yaitu sebagaimana firman Tuhan tadi, marilah kita terus semangat. Biarlah terang Tuhan selalu menyinari kita semua dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sekali lagi kepada anak-anak kami, dengan sukacita Amang Pendeta mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Biarlah Tuhan memberkati dalam kesehatan kita, dan pesan Amang lagi supaya anak-anak kami rajin belajar sekolah, walaupun kondisi yang masih mungkin agak kurang stabil, tetapi jangan kita ketinggalan untuk rajin belajar di rumah, dan kita selalu tetap rajin berdoa seperti saya katakan tadi, dan kita tetap berharap bahwa pada masa yang datang kita akan semakin lebih baik. Dan khususnya kepada orang tua kami semua yang ada di tempat masing-masing, kami ucapkan selamat hari Natal. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala usaha kita kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita semua yang paling penting dia sehat-sehat dan terpenuhi dalam kebutuhan secara jasmani, terutama juga kepada hal-hal yang bersifat rohania. Mari kita perhatikan anak-anak kita supaya mereka bertumbuh dan tidak ketinggalan di dalam hal-hal pemahaman dan perbuatan dalam firman Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih untuk Amang Pendeta Panjaitan. Nah, setelah ini, setelah kata sambutan, setelah kata sambutan dari Amang Pendeta, kita lanjut kemana lagi, Bang? Selanjutnya adalah yang termasuk yang paling ditunggu-tunggu untuk anak sekolah minggu. Selain kita ibadah Natal seperti tahun ini, kita juga sangat menanti-nantikan pengumuman juara kelas. Tepuk tangannya dong adik-adik. Kira-kira siapa nih yang bakal juara kelas di kelas masing-masing? Biasanya kalau waktu aku masih sekolah minggu, ini yang paling seru banget nih, kuat-kuatan doa biasanya nih. Oke, kita mulai. Untuk juara kelas dari kelas TK, nggak ada sound effect. Oke, sekali lagi. Untuk juara kelas dari kelas TK, Angel Samosir dari sektor Filipi. Untuk kelas 1, juaranya adalah Naomi Hutagalung dari sektor Efesus. Selanjutnya
Untuk juara dari kelas 2 adalah Geraldo Sitabariba dari sektor Judea. Yeay. Oke. Selamat untuk adik-adik yang mendapatkan juara. Dan untuk yang belum dapat, berjuang lagi, tahun depan masih ada kesempatan buat juara kelas. Oke. Untuk sebelum kita menutup acara kita akan meminta Amang Pendeta Eslon Tampu Bolon untuk doa penutup di acara Natal kita. Dipersilakan untuk Amang Eslon Tampu Bolon. Sini aja ya. Baik, adik-adik sekolah minggu dan orang tua kami yang mengikuti Natal di sesi pertama ini, kita sudah dipenuhi sukacita lewat perayaan ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersukacita karena anak-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menjadi terang bagi kami semua anak-anak sekolah minggu. Kami bersukacita karena anak-Mu Tuhan, kami memperoleh tuntunan hidup. Kami dapat berjalan dalam kebenaran menuju kemuliaan dan sukacita yang Engkau sediakan bagi seluruh anak-anak sekolah minggu. Malam ini kami telah berakhir merayakan hari kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Untuk sesi pertama ini, Tuhan, penuhilah sukacita kami, sukacita seluruh anak-anak sekolah minggu, mulai dari berkati juga semua orang tua kami dengan umur yang panjang dan kesehatan, serta rezeki atas segala pekerjaan tangan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi seluruh anak-anak-Mu, sertailah mereka dimanapun berada pada saat ini, dan biarlah mereka ya Tuhan bersukacita dalam mengakhiri tahun 2021 ini. Berkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang senantiasa berlelah untuk mendidik anak-anak-Mu, supaya mereka memperoleh sukacita dalam melanjutkan pelayanan ini. Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat Natal semua. Oke, terima kasih Amang Pendeta Eslon Panjaitan untuk doa penutupnya. Oke, yang terakhir Abang mewakili guru sekolah minggu, mohon maaf sebesar-besarnya untuk semua kekurangan, keterlambatan waktu, begitu juga untuk persiapan. Harapannya adalah Natal sukacita kita ini tidak akan berkurang sukacitanya, dan bisa jadi kenang-kenangan yang baik untuk hari yang akan datang. Dan kemudian untuk adik-adik yang juara kelas, nanti untuk TK kelas 1 kelas 2 hadiahnya juga akan dikirim oleh kakak abang guru sekolah minggu ke rumah masing-masing. Begitu juga untuk souvenir untuk adik-adik semua yang mengikuti Natal. Terima kasih, selamat Natal, shalom. Selamat Natal, shalom.